Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Gung Diki. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas cara membuat tabel dan rumusnya langsung otomatis. Dan cara ini akan membantu sekali buat teman-teman yang mempunyai data banyak, karena kita nggak perlu menginputkan rumusnya satu persatu, cukup satu kali input nanti akan otomatis seperti itu. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang mau belajar bareng boleh unduh file latihannya ada di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa bantu subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini ada contoh data ini ya, barang, penjualan barang. Di sini kita akan membuat tabelnya. Nah, langkah yang pertama yaitu tinggal kita arahkan ya mouse-nya ini klik di yang no ini yang pojok ya. Lalu jika sudah, teman-teman langsung aja masuk ke menu insert. Nah, lalu di sini pilih namanya tabel. Nah, nanti akan secara otomatis dia terseleksi seperti ini. Ya, lalu pastikan my tabel his header-nya tercentang. Nah, jika sudah tinggal teman-teman oke. Nah, sekarang tabelnya sudah jadi. Nah, di sini tabelnya kita juga bisa mengedit untuk warnanya. Nah, caranya di mana di sini? Tabel desain tinggal diarahkan ke tabel style. Nah, di sini banyak pilihannya, teman-teman mau pakai yang mana gitu ya. Nah, misalkan mau pakai yang ini, yang standar. Nah, pilih aja yang ini atau pakai yang ini gitu. Jadi warnanya bebas sesuai dengan selera. Oke, kali ini kita pakai yang warna ini aja. Oke, ya. Sekarang sudah ada warnanya. Nah, lalu biasanya tuh teman-teman saya nggak mau ada tanda ini, tanda ke bawah ini gitu kan ya. Nah, ini gampang cara menghilangkannya. Teman-teman tinggal masuk ke menu data. Ke menu data, lalu filternya dimatikan. Nah, sekarang sudah nggak ada tanda filternya tadi, kayak gitu. Oke, nah sekarang ketika kita sudah membuat tabelnya ya, udah membuat seperti ini, sekarang tinggal kita inputkan rumusnya. Nah, di sini kan kita mau mencari penjumlahan. Nah, berarti kita menggunakan rumus sum. Baik, di sini kita akan mencari penjumlahan. Dan di sini kita akan menggunakan shortcut tercepatnya. Yaitu caranya teman-teman klik saja di sini ya, di sel F3 ya, di jumlah. Lalu tinggal teman-teman tekan ALT plus sama dengan. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, ini artinya dia akan menyeleksi menjumlahkan Januari, Februari, sama Maret. Jika sudah lalu tekan Enter. Loh, secara otomatis rumusnya akan tercopy ke bawah. Jadi kita nggak perlu drag-drag lagi ya. Cukup ketika rumus di atas akan tercopy ke bawah. Oke, jadi itu untuk cara yang ini ya, untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba untuk contoh yang kedua. Nah, di sini ada contoh ya, data siswa yang dimana nanti kita akan mencari hasilnya. Nah, di sini caranya sama kayak tadi ya, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ada shortcut tercepatnya juga sih ya, teman-teman tuh tinggal tekan Ctrl T gitu. Nah, jadi klik aja di sel pojok di sini di no sini, lalu tekan Ctrl T. Nah, dia akan otomatis terseleksi ya. Lalu pastikan my tabel his header-nya tercentang. Jika sudah lalu tekan OK. Nah, sekarang sudah jadi tabelnya. Nah, di sini untuk warnanya kita rubah ya menjadi yang ini aja, yang biasa, nggak ada warnanya gitu ya. Lalu kita hilangkan untuk filternya. Kita masuk ke data, matikan filternya. Oke, nah sekarang akan kita isikan rumusnya di sini ya. Nah, untuk yang penjumlahan berarti kalau shortcutnya nanti pakai apa? Ya, ALT sama dengan ya. Oke, seperti ini. Nah, ini ketika di enter, dia akan otomatis rumusnya ke bawah. Gitu. Ini untuk rumus yang jumlah. Setelah itu kita akan mencari nilai tertinggi. Nah, untuk nilai tertinggi rumusnya yaitu sama dengan max, seperti ini ya, tekan tabs. Lalu tinggal diseleksi datanya dari IPS ini sampai dengan mat gini. Ya, jika sudah lalu tekan enter. Sama, dia akan otomatis ke bawah gitu. Untuk nilai terendah rumusnya yaitu sama dengan min. Ya, lalu tinggal kita seleksi lagi sama datanya sampai sini. Lalu jika sudah lalu tekan enter. Nah, gitu. Dia akan otomatis ke bawah. Selanjutnya untuk rata-rata. Nah, untuk rata-rata rumusnya yaitu kita menggunakan sama dengan average ya.
Nah, lalu tinggal kita seleksikan di sini mulai dari IPS sampai MAT juga sama. Nah, lalu tinggal kita enter. Loh, ya, akan keluar nilai rata-ratanya gitu. Nah, di sini kalau mau menghilangkan angka di belakang koma tinggal diseleksi aja. Lalu masuk ke menu home. Di sini ada menu ini. Interest desimal sama decrease desimal. Nah, pilih yang ini. Yang decrease desimal. Nah, nanti dia akan hilang angka di belakang komanya gitu. Sekarang keluarlah rata-ratanya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menghitung untuk rankingnya. Nah, untuk ranking rumusnya yaitu kita pakai sama dengan rank ya. Nah, seperti ini. Lalu nomor satunya kita klikkan di sel jumlah ya, karena kita mau mencari rankingnya. Lalu titik koma tinggal kita blokkan ke sini. Semuanya ya, yang jumlah ini. Nah, lalu jika sudah, titik koma pilih 0 karena kita mau dari descending ya, 0 tutup kurung enter. Loh, dia akan otomatis keluar rankingnya sekarang seperti ini ya. Oke. Nah, tidak hanya itu saja, ketika kita menambahkan data di bawah, misalkan nih aku ada data lagi 11. Nah, Hendra. Loh, ketika tak inputkan nilainya ya. Misalkan gini. Loh, sama, rumusnya akan otomatis ke bawah gitu. Jadi kita nggak bingung ya ketika kita ada penambahan data, misalkan gini, ya ini udah otomatis. Nah, jadi ketika ada penambahan data, rumusnya akan otomatis gitu. Ya. Jadi saya kira cara ini sangat mempermudah sekali buat teman-teman yang punya data seperti ini. Karena nanti nggak perlu inputkan rumus-rumus lagi, cukup sekali input ke bawah sudah otomatis kayak gitu ya. Nah, lalu sini untuk pemformatannya juga bisa sih ya, kita masuk di blok aja datanya, lalu di tabel desain tinggal dipilih aja formatnya mau apa. Di sini ya untuk tabel stylenya banyak sekali, tinggal dipilih-pilih saja mau model yang seperti apa. Ini banyak modelnya sekali. Oke. Nah, jadi seperti itu ya cara membuat tabel dan rumusnya otomatis ke bawah. Baik, buat teman-teman yang merasa terbantu dengan konten ini, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan sebelum saya akhiri, di sini saya juga menulis 56 rumus Excel yang sering digunakan di dunia kerja. Dan nanti bisa teman-teman unduh di link bio saya. Dan di situ saya memberikan dengan teman-teman membayar dengan berapapun, jadi nggak ada patokan harga, nanti tinggal di klik linknya, tinggal dipilih memasukkan angka berapa gitu, jadi nggak ada patokan untuk biayanya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.